Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara-saudara mahasiswa. Kembali lagi kita bertemu pada hari ini dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini topik kita yaitu tentang demokrasi. Ya, ada 3 poin yang mau kita bahas tentang demokrasi ini. Pertama, apa itu sebetulnya konsep dari demokrasi? Kemudian prinsip-prinsip demokrasi dan indikator demokrasi. Nah, ketiga poin itu akan coba kita bahas hari ini pada pertemuan ini, dan mudah-mudahan saudara-saudara juga aktif dalam kelas ini. Baik saudara, langsung saja kita mulai dari pengertian atau konsep demokrasi. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan demokrasi ya? Mungkin dari segi bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani ya, demos dan kratos. Demos itu rakyat, sementara kratos itu pemerintahan ya. Barangkali begitu artinya, jadi pemerintahan dari rakyat. Nah, kalau Abraham Lincoln mencoba memberikan pengertian tentang demokrasi, katanya, kata Abraham Lincoln, demokrasi itu merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Jadi secara umum demokrasi itu merupakan pemerintahan dari rakyat. Kita lihat pendapat dari sarjana lainnya, misalkan sarjana dari Arolaski ya. Dia mengatakan bahwa sebetulnya pengertian demokrasi itu agak sulit diberi batasan ya, karena demokrasi itu memiliki makna yang agak luas, sehingga kalau diberikan batasan itu agak sulit ya. Lalu apa sungguhnya demokrasi itu ya? Nah, misalkan kita lihat dari pendapatnya. Lalu apa sih sungguhnya demokrasi itu ya? Karena kan demokrasi itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dia juga berkembang pengertian dan makna dari demokrasi. Nah, di dalam kehidupan kita dan kehidupan pemerintah ini, mungkin barangkali demokrasi itu bisa juga disebut sebagai demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi juga sebagai bentuk dari sistem politik yang ada di negara kita misalkan, dan demokrasi juga sebagai pandangan hidup bagi masyarakatnya yang ada di dalam demokrasi itu ya. Jadi demokrasi sebagai sistem politik, demokrasi sebagai pemerintahan, dan demokrasi sebagai pandang hidup di dalam masyarakat. Nah, dalam negara demokrasi tentu sudah jelas ya, pandangan politik dan pandangan masyarakatnya juga harus berpandangan atau berwawasan demokrasi. Nah, dan itu kita coba, dan itu sudah harus sudah terrealisasi dan sudah dimaknai dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa sih dimaksud dengan pandangan hidup masyarakat yang demokrasi ya? Nah, misalkan ya, kalau demokrasi itu kita maknai sebagai pemerintahan, maka salah satu bentuk pemerintahan yang baik itu, kata Plato, itu merupakan demokrasi. Karena ada beberapa bentuk pemerintahan yang baik, itu monarki ya. Kemudian pemerintahan aristokrasi dan pemerintahan demokrasi. Nah, demokrasi merupakan salah satu dari 3 pemerintahan itu, kata Plato. Nah, misalkan kita coba lanjut nih. Kalau itu Plato mengatakan dalam sebuah tulisannya tentang republikan, maka ada 3 bentuk pemerintahan itu sebetulnya. Ada 3 bentuk pemerintahan yang baik itu menurut Plato. Yang pertama itu pemerintahan monarki, pemerintahan demokrasi, dan pemerintahan aristokrasi. Nah,
ketiga bentuk pemerintahan itu merupakan pemerintahan yang saat ini ada ya. Secara umum ada dua, monarki dan pemerintahan demokrasi. Nah, pemerintahan demokrasi itu ya seperti yang kita diberikan makanya tadi ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, pemimpinnya dipilih secara demokrasi dan menjalankan tugas-tugas dalam pemerintahannya juga secara demokrasi. Nah, sementara pemerintah monarki ini merupakan pemerintahan yang sifatnya ya dimiliki oleh secara turun-temurun ya, dan penguasanya biasanya disebut dengan raja. Nah, raja itu tidak dipilih langsung oleh rakyat karena sifatnya turun-temurun. Di kepala negaranya disebut dengan raja, kemudian penggantinya nanti merupakan anak atau keturunan mereka dari raja tersebut. Nah, kemudian ada lagi yaitu pemerintah aristokrasi misalkan ya. Nah, pada pemerintah aristokrasi ini pemerintahan itu dipimpin oleh sekelompok orang yang Nah, pada pemerintah aristokrasi ini pemerintahan itu dipimpin oleh sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan atas nama rakyat. Nah, tetapi walaupun orang jalankan pemerintahan atas nama rakyat pada bentuk pemerintah aristokrasi, yang walaupun pemerintahan itu sebetulnya diisi oleh orang-orang para cerdik pandai ya, dalam konsep aristokrasi begitu. Jadi pemerintahan dipimpin oleh para orang-orang cerdik pandai, kaum elit, dan dia menjalankan roda pemerintahan itu berusaha menjalankan atas kepentingan rakyat. Tetapi karena sebetulnya aristokrasi juga tidak bisa bertahan lama di dalam roda pemerintahan, karena pemimpin atau penguasa yang menjalankan pemerintahan itu dalam konsep bentuk pemerintahan aristokrasi ini, pemimpin tersebut tidak bisa bertahan lama, karena walaupun mereka awalnya berangkat dari kepentingan publik atau rakyat, tetapi karena lama berkuasa kemudian akan muncul keinginan, kemudian akan ada perkembangan pemerintahan itu diterapkan bukan atas lagi kepentingan publik, tapi atas kepentingan kelompok. Walaupun awalnya dia berjalan atas kepentingan publik. Nah, ketiga bentuk pemerintahan tersebut, demokrasi, monarki maupun aristokrasi, bisa saja berubah menjadi pemerintahan yang buruk, menjadi pemerintahan yang tirani, atau menjadi pemerintahan yang mobokrasi misalkan, atau menjadi pemerintahan yang oligarki. Ya, pemerintahan tirani itu walaupun tadinya presiden ya, presiden yang dalam konteks demokrasi presiden, dalam konteks monarki itu pemimpinnya raja, walaupun tadinya presiden itu dipilih rakyat, walaupun raja itu memimpin berdasarkan kepentingan publik misalkan, tapi pada akhirnya bisa saja terjadi pemerintahan yang buruk dari ketiga bentuk pemerintahan tadi, demokrasi, monarki maupun aristokrasi, yaitu menjadi pemerintahan yang buruk, menjadi pemerintahan tirani atau pemerintahan mobokrasi ya. Kenapa bisa terjadi? Ya tentu disebabkan oleh pemimpinnya yang berkuasa ya. Pemerintahan tirani misalkan ya, pemerintahan yang buruk seperti tirani, walaupun ya dia presiden itu dipilih secara demokrasi, dan tidak menutup kemungkinan jadi pemerintahan yang tirani, diktator. Tirani itu kan berkuasa, presiden berkuasa sesuai dengan seleranya atau keinginannya, dan tidak ada yang bisa menentang pemerintah tirani ini. Nah, siapa yang menentang itu musuh bagi pemerintah ya. Nah, siapa yang menentang atau orang yang coba menentang bentuk pemerintahan tirani, maka musuh, maka itu akan dihabisi oleh pemerintah tirani ini. Nah, berikutnya tentu dalam bentuk misalkan ya
mobokrasi atau oligarki ya misalnya. Nah, pemerintahan oligarki walaupun tadi dia demokrasi atau monarki ya, bisa saja dia menjadi sifat pemerintahan itu menjadi oligarki. Nah, oligarki ini maksudnya pemerintah atau penguasa itu mementingkan kelompoknya saja dalam pemerintahannya. Dan rakyat itu semakin dikesampingkan, dia lebih mementingkan kepentingan kelompoknya. Itu yang maksudnya pemerintahan oligarki, dan rakyat dirugikan ya dalam pemerintahan oligarki ini. Nah, kita coba lihat, walaupun awalnya pemerintahan itu bentuknya demokrasi, monarki atau aristokrasi, tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintahan tersebut jadi pemerintahan yang buruk. Jadi seperti menjadi pemerintahan tirani, mobokrasi maupun pemerintahan oligarki. Nah, oke ya, kita coba lanjut berikut secara topik berikutnya. Kita lihat demokrasi sebagai sistem politik ya. Tadi kita mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Nah, demokrasi itu dalam pengertian yang luas, demokrasi itu juga disebut dengan dalam pengertian politik. Artinya gimana? Orang yang berada di lingkungan pemerintah atau masyarakat, maka bisa terlibat dalam berbagai hal. Nah, jadi pemilihan pemerintah, misalkan pemilihan pemimpin itu secara demokrasi, dan itu juga disebut sebagai politik dalam demokrasi. Jadi setiap orang punya politik. Ya, politik itu memiliki hak suara, baik itu dicalonkan, hak suara untuk memiliki hak untuk dicalonkan, memiliki hak untuk memilih, dan memiliki hak untuk memimpin misalkan ya. Itu kan politik, dan itu ada dalam demokrasi. Jadi itu disebut dengan bahwa demokrasi itu juga disebut sebagai sistem politik karena memiliki makna yang lebih luas lagi dari sekedar demokrasi dalam pemerintahan. Nah, tadi kan ada pemerintahan demokrasi, ada pemerintahan monarki. Nah, kalau pemerintahan monarki itu ya, kita coba ulang lagi, pemerintahan monarki itu pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu. Ya, jadi nanti pemimpinnya dipilih secara turun-temurun biasanya ya. Jadi tidak demokrasi, tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi memang telah ditentukan secara turun-temurun. Nah, bentuk pemerintahan monarki ini, bentuk pemerintahan monarki ini atau bentuk pemerintahan kerajaan ini ya, misalkan Inggris ya, itu kan pemimpinnya dipilih langsung. Ketika raja wafat, maka pangeran atau putra mahkota yang menjadi rajanya. Atau pemerintah monarki yang ada di Timur Tengah, misalnya monarki Timur Tengah itu contoh negaranya itu bisa jadi Arab Saudi atau Uni Emirat Arab misalkan ya, itu negaranya dipimpin oleh raja. Nah, ketika raja wafat atau mangkat atau meninggal dunia, maka biasanya pemerintahan itu digantikan langsung, pimpin digantikan langsung oleh putra mahkota yang akan naik menjadi posisi raja. Nah, jika bentuk pemerintahan itu misalkan pemerintahan republik, misalkan Indonesia ini, atau pemerintahan itu bentuknya monarki, maka sistem demokrasi akan berkembang di dalamnya di bentuk sistem politik ya. Nah, negaranya disebut negara demokrasi, negara republik atau negara monarki. Republik dipimpin oleh seorang presiden, monarki dipimpin oleh seorang raja, maka posisi demokrasi, konsep demokrasi itu akan berubah menjadi sistem politik atau sistem politik yang ada dalam negara republik demokrasi. Nah, yang mengatur bagaimana kehidupan jalannya negara tersebut ya. Nah, itu maksudnya sistem politik. Jadi negaranya negara republik, negaranya namanya negara monarki misalkan, dipimpin oleh seorang raja atau seorang presiden. Nah, maka sistem politik berkembang dalamnya sebagai sistem dari pemerintahan tersebut. Menurut Soekarno tahun 1981 mengatakan bahwa prinsip dari sistem politik demokrasi dalam pemerintahan itu
sebagai berikut ya. Yang pertama, adanya trias politika dalam negara itu. Apa itu? Adanya eksekutif, adanya lembaga eksekutif, adanya lembaga legislatif, dan adanya lembaga yudikatif. Nah, ketiga lembaga itu berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misalkan legislatif, ya dia berfungsi atau menjalankan tugasnya, yaitu menjalankan roda pemerintah ini atau pemerintahan ini. Di eksekutif dianggap kalau negara kita itu ya presiden dengan staf atau pramenterinya sampai ke level pemerintah paling bawah, gubernur, bupati atau wali kota, dan wali negara itu pemerintah desa ya. Nah, legislatif itu fungsinya membuat aturan atau undang-undang, dan aturan atau undang-undang itu menjadi pedoman bagi eksekutif tadi atau presiden tadi dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, legislatif tentu tidak hanya membuat aturan fungsinya, ada fungsi lain yang memiliki legislatif, yaitu pertama itu jelas ya membuat aturan atau undang-undang, kedua itu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh presiden, yang ketiga itu ada fungsi budgeting ya, penganggaran terhadap pemerintah. Nah, penganggaran ini maksudnya itu ketika APBN atau ketika presiden mengajukan PBN, maka di DPR itu melakukan pengawasan atau cross check terhadap anggaran yang diajukan, dan harus ada persetujuan oleh DPR terhadap anggaran yang diajukan oleh presiden tersebut. Nah, itu ciri-ciri yang pertama adalah, atau prinsip yang pertama dalam demokrasi. Nah, prinsip berikutnya, negara demokrasi itu memiliki konstitusi yang jelas dan demokratis. Nah, konstitusi yang jelas, misalkan di negara kita Indonesia, konstitusi negara kita jelas ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia. Konstitusi itu memang dibentuk secara demokratis ya, jadi para pendiri bangsa kita membicarakan dan musyawarahkan terhadap konstitusi atau undang-undang dasar, sehingga undang-undang dasar tersebut lahir atas kesepakatan bangsa Indonesia. Kemudian prinsip berikutnya yaitu negara berdasarkan atas negara hukum ya. Jadi tidak bisa atau mesti ya harus negara berdasarkan atas negara hukum. Artinya apa negara hukum ini? Negara berjalan, ada aturan yang jelas mengatur, dan rakyatnya mendapatkan keadilan ya. Jadi negara tidak bisa sewenang-wenang. Ada batasan aturan yang membatasinya atau hukum yang membatasinya. Itu negara hukum. Jadi tidak bertindak sesuai keinginan. Tapi ada aturan yang membatasi negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Itu maksudnya negara sebagai negara hukum. Nah, berikutnya yaitu pemerintahannya dipilih atau bersifat mayoritas ya. Jadi orang yang jadi presiden, orang yang memerintah itu lahir atas pilihan yang mayoritas dalam demokrasi. Misalkan dalam pemilu ya, tentu suara yang terbanyak itu yang akan menjadi pemimpin atau pemerintah atau penguasa. Ya, itu ciri berikutnya. Kemudian ciri berikutnya itu ada prinsip musyawarah di dalamnya. Musyawarah. Jadi dalam persoalan demokrasi ini ada prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Jadi tidak selalu mengemukakan pendapat-pendapat yang bersifat otoritarian atau otoriter. Jadi perlu dimusyawarahkan persoalan-persoalan yang muncul dalam bangsa ini. Nah, prinsip demokrasi berikutnya yaitu pemilihan yang bebas. Adanya pemilihan yang bebas. Jadi dalam pemilu misalkannya ada pemilihan yang bebas, setiap orang memiliki hak, dan haknya itu dilindungi oleh negara, dan dia bebas menyalurkan haknya itu, mau milih siapa. Misalkan dalam pemilu itu maksudnya pemilihan yang bebas. Kemudian ada lagi kebebasan pers misalkan ya. Jadi media dalam meliput itu tidak boleh dihambat-hambat, tidak boleh dilarang, dan tidak boleh dibatasi. Kemudian ada lagi prinsip berikutnya
manajemen atau kelola pemerintahan yang terbuka. Jadi publik bisa mengakses apa yang dilakukan oleh pemerintahan, apa yang telah diberikan oleh pemerintahan terhadap rakyatnya. Jadi pemerintah itu sifatnya kelola atau birokrasi itu harus terbuka. Ya, terbuka itu publik bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintahan. Prinsip berikutnya dalam demokrasi yaitu adanya pelindungan terhadap HAM, hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu kan diawali sejak mulai ya. Kalau negara kita itu sebagai negara timur, hak itu sudah ada sejak dalam kandungan. Jadi makanya bayi yang ada dalam kandungan itu, janin itu misalkan sudah memiliki hak. Jadi siapa yang melakukan aborsi ya atau menggugurkan kandungannya, maka dia telah melanggar aturan hukum. Kalau untuk negara kita, orang yang melakukan aborsi itu dia kena hukuman ya, kena pelanggaran karena dia telah melakukan pembunuhan terhadap janin, karena janin itu memiliki haknya untuk hidup dan untuk berkembang menjadi bayi ya. Di hak itu atau dilindungi sejak dari janin, nah sampai menjadi lahir menjadi manusia, sudah ada hak sejak dalam kandungan sehingga lahir dan berkembang jadi tumbuh. Di HAM itu memang harus betul-betul ditegakkan. Nah, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk pendidikan yang layak, hak untuk kesehatan yang layak, dan hak untuk pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan kesetaraan hukum ya, dan segala macamnya, hak dalam politik, hak dalam ekonomi. Maka semua hak dasar itu harus ditegakkan secara adil oleh pemerintah. Prinsip berikutnya itu ada pengakuan terhadap hak-hak minoritas misalnya ya. Di kelompok-kelompok minoritas ada pengakuan oleh negara terhadap hak mereka. Nah, kemudian ada lagi prinsip berikutnya peradilan yang bebas dari intervensi ya. Jadi peradilan bebas dari intervensi penguasa. Di pengadilan mempunyai independen sifatnya. Jadi pengadilan itu bebas dari intervensi penguasa, artinya pengadilan itu bersifat independen dalam menjalankan fungsinya sebagai pengadilan. Kemudian berikutnya kita coba lihat misalkan pengawasan terhadap administrasi negara ya. Jadi rakyat bisa melakukan pengawasan terhadap tata kelola birokrasi yang ada dalam pemerintahan ya, baik dalam pembangunan maupun dalam berbagai bidang. Dan terakhir, dalam prinsip demokrasi yang terpenting itu juga adanya prinsip merit system dalam pemilihan pejabat atau pengangkatan pegawai aparatur negara. Jadi merit system ini maksudnya orang dipilih, orang diangkat memang sesuai dengan kompetensi mereka, telah melalui seleksi yang ketat ya. Nah, lawan dari merit system yaitu sistem POIL. Jadi sistem POIL ini sistem pemilihan pegawai atau aparatur negara atau pejabat dengan pendekatan keluargaan atau KKN ya. Pendekatan keluargaan, tidak berdasarkan pertimbangan dari keahlian mereka atau potensi mereka, tapi memang dari keluarga. Jadi dalam prinsip negara demokrasi, salah satunya pejabat, pegawai atau aparatur negara harus dipilih secara prinsip merit system, bukan spoil system. Ya, itulah beberapa poin tentang demokrasi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Baik saudara semua, silakan mata kuliah ini diskusikan. Kita coba lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat demokrasi sebagai pandangan hidup ya. Jadi kalau tadi demokrasi dalam konteks politik, sekarang demokrasi sebagai pandangan hidup. Di dalam negara demokrasi, masyarakatnya atau seluruh warga negaranya itu harus memahami bahwa demokrasi itu bagian dari kehidupan mereka. Artinya apa? Dalam menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari, mereka harus membiasakan prinsip musyawarah dan mufakat ya.
Karena musyawarah dan mufakat itu bentuk dari demokrasi. Jadi ketika kita di dalam komunitas masyarakat, ketika kita mengungkapkan pendapat, jangan kita menganggap diri kita yang paling baik ya, atau yang paling benar. Kita juga harus mendengar pendapat dari kelompok atau masyarakat lain. Jadi itu maksudnya dengan demokrasi dalam kehidupan. Jadi demokrasi itu bagian dari kehidupan, dan itu harus menjadi pandang hidup dari masyarakat dalam kehidupan sehari, diterapkan dengan bentuk musyawarah dan mufakat ya. Ya, terakhir kita coba lihat demokrasi apa. Terakhir kita coba lihat yaitu jenis-jenis demokrasi. Secara umum ada dua sebetulnya jenis demokrasi. Pertama itu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ya, demokrasi langsung maksudnya itu adalah masyarakat yang ada di negara itu atau di dalam pemerintahan itu bisa menyampaikan pendapatnya, haknya secara langsung, dan bisa mengoreksi pemerintahannya secara langsung. Ya, biasanya itu dalam bentuk referendum ya. Ya, itu demokrasi langsung. Jadi kalau kemudian ada lagi demokrasi perwakilan yang kedua ya. Nah, demokrasi perwakilan ini artinya masyarakat atau rakyatnya memilih perwakilannya untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Ya, misalkan Indonesia milih DPR ya, anggota dewan atau anggota legislatif sebagai perwakilan mereka untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap pemerintah, termasuk dengan demokrasi tidak langsung. Pertama, demokrasi langsung, masyarakat bisa menyampaikan haknya atau suaranya langsung kepada pemerintah dan bisa mengoreksi secara langsung jalannya roda pemerintahan, bahkan bisa mengusulkan regulasi secara langsung kepada pemerintah. Nah, itu yang dimaksud dengan demokrasi langsung. Dan yang kedua itu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung itu yang memilih perwakilan mereka untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap pemerintah, seperti DPR atau anggota legislatif sebagai perpanjangan tangan atau perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Ya baik saudara, kira beberapa poin itu yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Barangkali saudara ada pendapat yang lain ya, yang bisa didiskusikan dalam pertemuan ini. Sebetulnya saudara, prinsip utama dari demokrasi itu adalah adanya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan negara yang berdaulat atau rakyat yang berdaulat. Ya, itu prinsip utamanya. Kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan rakyat yang berdaulat itu prinsip utama dalam negara demokrasi. Kemudian kita coba lihat indikator demokrasi. Sebetulnya ada 3 indikator demokrasi. Pertama itu merupakan warga memiliki hak ya yang setara. Prinsip pertama dalam demokrasi. Indikator pertama dalam demokrasi, warga memiliki hak yang setara. Jadi tidak ada warga yang lebih tinggi haknya dari warga lain ya. Jadi setiap warga memiliki hak yang setara. Itu indikator utama dalam demokrasi. Indikator yang kedua yaitu adanya pemerintahan yang representatif atau pemerintahan yang akuntabel ya. Jadi pemerintahan diwakili oleh banyak kelompok, atau pemerintahan yang representatif dan atau pemerintahan yang akuntabel. Artinya pemerintah itu bisa memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik, kepada masyarakat ya, memiliki kinerja yang jelas dan memiliki indikator ukuran dari kinerja yang jelas. Itu akuntabel. Ada laporan yang jelas dari jalannya pemerintahan ini. Nah, kalau Indonesia misalkan biasanya pemerintah itu atau presiden itu memberikan laporan kepada perwakilan rakyat Indonesia atau DPR RI pada akhir tahun ya. Sidang paripurna DPR RI itu ya membahas salah satunya laporan dari presiden ya. Kemudian indikator yang terakhir dalam demokrasi salah satunya, kemudian indikator berikutnya yaitu adanya
civil society, adanya masyarakat sipil yang demokratis. Nah, jadi dalam indikator demokrasi itu pertama ada kesetaraan dalam hukum, kedua ada pemerintahan yang representatif atau akuntabel, dan ketiga ada civil society atau masyarakat sipil yang demokratis. Ya, 3 indikator dalam negara demokrasi, indikator utama dalam negara demokrasi ya. Jadi ada 3 indikator utama dalam negara demokrasi. Baik saudara, saya kira sampai di sini pertemuan kita pada kali ini yang membahas tentang demokrasi. Barangkali pertemuan materi yang saya sampaikan hari ini bisa saudara diskusikan di dalam kelas, dan nanti kita coba kita ulas ya pendapat atau diskusi saudara tersebut. Terima kasih telah fokus memperhatikan materi perkuliahan ini. Selamat belajar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.